Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Stefani, mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara Medan, ingin memberikan penyuluhan tentang pencemaran air. Dosen pembimbing dalam mata kuliah pencemaran air dan tanah, Ibu Seri Munte, yang membimbing saya untuk mengerti materi tentang pencemaran air. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan aktivitas manusia, sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi dengan semestinya. Pengendalian air adalah upaya kita untuk mengurangi pencemaran air. Seperti terdapat banyak masyarakat membuang sampah sembarangan. Sampah yang banyak dibuang oleh masyarakat contohnya ada botol minum, plastik, dan sampah-sampah yang dari limbah aktivitas rumah tangga. Jadi sampah yang susah untuk terserap oleh air yang dapat menyebabkan penyumbatan di sungai tersebut. Saya sekarang sedang berada di tepi sungai Aisyagiawan Tarutung. Di sini contohnya airnya berwarna sudah agak kekeruhan karena aktivitas limbah-limbah rumah tangga. Jadi kita sebagai warga setempat harusnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mencemari air sekitar sini. Karena kalau misalnya banyak penumpukan sampah, sungai dapat menjadi dangkal. Dampaknya bagi kesehatan bisa berupa penyakit seperti gatal-gatal pada kulit atau iritasi kulit, dan banyak terkandung bakteri yang dapat menyebabkan masyarakat terkena diare. Sumber pencemaran air banyak dilakukan akibat limbah rumah tangga. Contohnya seperti pencemaran air karena deterjen atau sabun mandi masyarakat. Pencemaran air ini terjadi karena pembuangan limbah deterjen langsung ke dalam air yang membuat air tercemar dan dapat mematikan ikan-ikan di sungai tersebut. Jadi kalau air tercemar, ikan-ikan pun tercemar dan ikut mati, dan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan di sekitarnya. Dan ada contoh dari pencemaran air limbah sektor peternakan, limbah peternakan dan perikanan. Pencemaran air akibat polusi air sejenis ini biasanya terdapat dari sabun mandi, sabun deterjen, dan lain sebagainya. Jadi penanggulangan yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat setempat adalah mempertahankan sumber air bersih agar tidak terkontaminasi, menanam tanaman berkayu tebal, jangan membuang sampah ke sungai, mendaur ulang semua sampah yang bisa didaur ulang, penyuluhan pembuangan limbah kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Konseling bagi pengguna transportasi laut bisa dilakukan, misalnya peraturan yang tegas pada pengusaha atau industri minyak. Pemerintah harus membuat aturan yang ketat untuk pembuangan limbah beracun, dan pemerintah kalau bisa memberikan peraturan yang ketat agar masyarakat setempat tidak membuang sampah dengan sembarangan untuk mencegah terjadinya sumber-sumber penyakit yang membahayakan kesehatan pada manusia sekitarnya. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan contoh sampah yang dapat mencemari air. Di sini terdapat sampah botol minuman, plastik yang sebenarnya dapat didaur ulang. Sampah dapat didaur ulang dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle, dan dapat mengurangi peredaran sampah plastik yang masif. Memang sampah plastik beredar banyak di negara
menjadi fokus bersama. Kebutuhan sampah yang masih menjadi masalah penting untuk mencemari lingkungan ini dapat kita tanggulangi dengan cara merecycle sampah tersebut, didaur ulang agar tidak dapat terjadi penyumbatan di saluran sungai. Bisa sebagai contoh kita membuat sampah itu digolongkan menjadi sampah anorganik, organik dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya saran bagi pemerintah agar dapat memfasilitasi tempat pembuangan sampah sesuai peruntukannya agar tidak mencemari air di sekitarnya. Sekian penyuluhan dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya perkataan saya. Terima kasih.